Terima kasih pemirsa Anda menyaksikan segmen Market Buzz. Sebelum membahas terkait dengan potensi pembukaan perdagangan pada sesi 1 hari Rabu ini, kami hadirkan informasi dari market highlight berikut ini. Ada saham Asia yang merespon negatif rilis neraca dagang dari China. Kemudian ada investor fokus pada laporan inflasi Amerika Serikat sebagai petunjuk lanjutan suku bunga. Kemudian ada suspensi emiten konstruksi PT Berkah Beton Sedaya Tbk atau BEBS kembali dibuka. Selanjutnya pemirsa, kita ke informasi agenda ekonomi. Cadangan devisa Jepang, tingkat pengangguran Korea Selatan di bulan April. Dari Amerika Serikat kita menanti data inflasi Amerika Serikat, dan dari Eropa IHK atau inflasi Jerman month on month dan di bulan April. Dari emiten ada Jasa Marga akan RUPS, ABMM, ADMR, JMNP, MYOH, PPRE, TOTL. Ini semuanya ada 7 emiten akan melangsungkan RUPS. SMSM kum dividen tunai, LUSI kum dividen tunai, BEL pembayaran dividen tunai, DRMA pembayaran dividen tunai, BNGA pembayaran dividen tunai, DRMA pembayaran dividen tunai, Akra X dividen tunai. Kita review IHSG pemirsa pada penutupan perdagangan kemarin, di mana pasar saham domestik lepas dari tekanan dan ditutup bangkit 10 poin atau 0,15% ke posisi 6.779 setelah tersendat di sesi sebelumnya. Sektor kesehatan di posisi terlemah turun sebesar 0,37%, sektor consumer primer terkuat naik 2,23%. Update dari Bursa Asia pemirsa pada pagi hari ini bisa menjadi acuan seperti apa arah indeks harga saham gabungan pada pembukaan, di mana dapat kita saksikan ada Nikkei, Straits Times, Kospi dan juga Hang Seng cenderung melemah, sementara Straits Times Singapura mengalami penguatan. Itu dia pemirsa review singkat untuk pagi hari ini. Dan tentunya pemirsa, kita akan berbincang pada pagi hari ini seputar market, di mana pembicaraan mengenai plafon utang Amerika Serikat pemirsa ini menambah kehati-hatian di pasar. Investor juga menunggu update rencana plafon utang dari pertemuan antara Presiden Joe Biden, Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy, dan para pemimpin Kongres lainnya di Gedung Putih. Kekhawatiran akan potensi default pemerintah membayangi Washington pada 1 Juni jika Kongres tidak bertindak untuk menyesuaikan kebuntuan tersebut. Lantas pemirsa, bagaimana dampak ke pasar modal jika Amerika Serikat gagal bayar utang? Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Andika Cipta Labora, analis PT Kanakahita Solvera. Selamat pagi Mas Andika. Halo, selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Mas Andika. Gagal bayar utang dari Amerika Serikat, potensinya begitu ya. Ini membuat agak-agak khawatir untuk pasar saham domestik. Nah, dampaknya akan seperti apa sih jika Amerika Serikat mengalami gagal bayar? Ada potensi tidak bisa kembali seperti krisis di 2011 yang ini yang akan kita mitigasi? Oke Mbak, memang adanya itu ya, kasus gagal bayar ini, adanya potensi gagal bayar yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini menjadi headline ya untuk market dan menjadi sentimen negatif. Namun kalau saya melihat ini kecil ya Mbak untuk gagal bayar ini, dan kalau misalnya amit-amit terjadi pun ini juga akan menjadi sentimen negatif yang sangat besar ya. Yang seperti kita ketahui itu Amerika Serikat merupakan negara perekonomian yang terkuat nomor 1 di dunia. Jadi memang dampaknya ini nantinya akan adanya PHK ya, pemutusan hubungan kerja apabila terjadi gagal bayar ini, dan juga adanya kenaikan suku bunga secara lanjutan. Itu. Ada potensi market akan cenderung volatile meskipun Anda katakan dampaknya kecil. Oke Mbak, kalau kita lihat ya, setelah momen COVID-19 ini yang sudah pulih semua negara ya, kita sudah bebas seperti itu, seperti yang diumumkan WHO. Seharusnya ini merupakan momentum yang dijadikan oleh dunia ya, perekonomian dunia khususnya untuk pulih setelah kurang lebih 3 tahun ekonomi tergerus seperti itu, sehingga memang seharusnya kasus gagal bayar utang yang berpotensi terjadi di Amerika Serikat ini bisa dicegah ya seperti itu oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan memang nantinya saya meyakini ini adalah momen-momen yang tepat untuk para pelaku pasar untuk masuk ke market ya, ketika
banyaknya berita negatif dan IHSG sudah turun seperti itu di bawah 7.000, saya kira ini menjadi momentum karena memang harusnya kasus gagal bayar ini bisa dicegah oleh pemerintah Amerika Serikat. Seperti Oke. itu, Mbak. Hanya tinggal menanti persetujuan dari Kongres saja ya, seperti apa pembicaraan antara Presiden Joe Biden dengan Ketua dari Kongres Amerika Serikat, karena harus sepakat dulu ya, baru ada keputusan yang akan diambil untuk mengantisipasi gagal bayar Amerika ini sendiri. Oke, kalau Anda katakan bahwa sebenarnya risikonya kecil, rupiah kita kemarin ini dan peso, mata uang di Asia yang mengalami pelemahan terdalam terhadap dolar Amerika Serikat. Dampaknya ke nilai tukar akan seperti apa? Oke, Mbak, kalau memang kita lihat rupiah kembali terpukul ya, seperti itu. Namun kalau kita tarik secara jauh, itu rupiah itu sudah menguat ya, dari 15.700 sampai 14.700. Kalaupun nantinya Amerika gagal bayar dan suku bunga naik, tentunya ini menjadikan bank sentral akan menaikkan suku bunga lagi seperti itu, sehingga memang adanya hubungan yang tinggi di Amerika membuat para investor menjadi lebih tertarik gitu ya dengan obligasi atau deposito di Amerika karena suku bunga tinggi. Seperti itu, Mbak. Oke, dengan kondisi tersebut, apa yang Anda rekomendasikan untuk para investor dalam berinvestasi di pasar modal? Mengingat dalam kondisi ini, market kita untuk 1 minggu terakhir sudah mengalami net sell ya, yaitu sekitar 832,9 miliar rupiah di pasar reguler. Nanti akan kita bahas berikut juga potensi pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz.